Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal-soal buku kimia Erlangga kelas 10, tepatnya di bab 4, materi hukum dasar dan perhitungan kimia. Kali ini kita akan membahas uji pemahaman halaman 122. Seperti ini penampakan soalnya, nanti ada 5 soal pilihan ganda, 3 soal uraian. Langsung saja, kita ke nomor 1. Oke, kadar nitrogen dalam pupuk urea CONH22 kali sebesar berapa? Ini ada urea, ini ya, yang ditanyakan kadar nitrogennya. Nitrogen itu apa? Nitrogen itu N ya. Nah, berapa kadarnya? Oke, kadar ketika pembahasan kadar di materi di buku teksnya, teman-teman bisa lihat nanti rumus yang dipakai itu ini ada 2, teman-teman. Kadar unsur itu bisa pakai yang atas, ketika yang diketahui massa unsur dan massa senyawanya. Nah, massa unsur dan massa senyawa. Ketika diketahui massa unsur dan massa senyawa, maka kita pakai rumus yang atas ini. Jadi, persen unsur N itu massa unsur per massa senyawa dikali 100%. Namun, ketika di dalam soal yang diketahui itu AR dan MR-nya, maka kita pakai yang bawah ini. N, apa itu N? N itu indeksnya atau jumlah unsurnya. Ini. AR ya massa atom relatif, MR massa molekul relatifnya. Seperti itu ya. Berarti untuk nomor 1 tidak ada massa ya di sini. Kita diketahui data AR, berarti kita pakai rumus yang kedua ini. Nah, ini bukan bagus. Oke, berarti nanti persen unsur di sini N yang ditanyakan ya, N sama dengan N kecil atau indeks, biar nggak sama kakak tulis indeks aja ya. Indeks dikali ARN per MR senyawanya. Di situ MR dari CONH2 dua kali ya, punyanya urea. Dikali 100%. Nah, indeksnya, jumlah N-nya ada berapa di sini? N-nya ada 2 ya. Ini kan N ada 2 ini ya. Berarti jumlah N ada 2 dikali ARN. ARN di sini ada 14 per MR dari urea CONH2 dua kali. Ini nanti kalau teman-teman mengerjakan, menghitung lagi, C itu 12, ditambah O 16, nanti ketemunya 60. Cek lagi ya. Dikali 100%. Nah, bisa dicoret, 1, ini 30. Ini bisa coret sama ini. Bagi 2, 7. Ini dibagi 2, 15. 7 per 15 kali 100%, nanti ketemunya 46,67%. Nah, atau yang B ini ya, 46,6%. Seperti itu teman-teman. Bisa ya? Jadi kita cek dulu dia yang diketahui massa atau ARMR. Kalau ARMR berarti kita pakai yang kedua ini. Selanjutnya di nomor 2. Zat penyedap masakan atau MSG monosodium glutamat merupakan senyawa yang mengandung nitrogen kadarnya 9% berat. Nah, ini. Jadi yang pertama, kadar nitrogen ada 9%. Ini ya. Jika massa molar MSG, MR-nya MSG dia punya 155. Maka jumlah atom nitrogen dalam setiap molekul MSG adalah jumlah atomnya. Berarti yang ditanyain apa? Ini ya, jumlah atom itu indeksnya ini ya. Jadi indeks. Ini yang ditanyakan. Oke. Jadi kita pakai rumus yang sama ya. Nanti persen N sama dengan indeks dikali ARN per MR dari MSG. Nah, senyawanya kan yang diteliti dikali 100%.
Kita masukkan saja persen N, dalam soal diketahui 9%. Indeksnya kita cari, indeks dikali ARN ada 14 ya, sama seperti yang di atas, yang ini. Nah, per MR-nya ada 155 dikali 100%. Nah, indeksnya berarti kita pindah ruas ya. Nanti 9%, 155 berarti pindah ke ruas atas dikali 155 per 14 pindah ke bawah dikali 100%. Ya, sama dengan indeks. Udah, ini bisa dicoret persennya. Oke, dihitung aja pakai kalkulator, nanti ketemunya 0,99 indeksnya. 0,99 dibulatin ya, berarti ketemunya 1, opsi yang A. Nah, seperti itu. Jadi sama dia konsepnya, cuman variasi soal aja. Yang diketahui persen, kita disuruh mencari indeksnya. Bisa ya? Selanjutnya, nomor 3. Oke. Unsur Fe dapat membentuk oksida yang mengandung oksigen 28% massa oksigen. Nah, dia ada 28% massa oksigen. Jika massa atom relatif Fe 56, oksigen 16, berapa rumus empiris oksida tersebut? Oke, rumus empiris. Apa itu rumus empiris? Kak jelasin sedikit. Nah, rumus empiris adalah rumus molekul yang menunjukkan perbandingan atom-atom penyusun molekul paling sederhana dan merupakan bilangan bulat. Jadi susunan penyusun atom paling sederhana dan merupakan bilangan bulat. Dia menyatakan perbandingan sederhana dari unsur-unsur penyusunnya. Itu konsepnya ya. Jadi misal, kakak punya C4H10. Berarti ini belum empiris ya. Kita masih bisa sederhanain, semuanya dibagi 2. Jadi nanti C2H5. Nah, ini merupakan rumus empiris. Kalau yang seperti ini namanya rumus molekul. Gitu ya. Jadi dia harus paling sederhana. Oke, Kak hapus. Terus cara menghitungnya gimana, Kak? Nah, cara menghitungnya seperti ini. Jadi kita pakai perbandingan saja. Di perbandingan, misal, ini kakak punya CX, HY, OZ. Nah, nanti untuk mencari banyaknya X, H, sama O, berarti kita tinggal pakai ini persennya C per ARC banding persennya H per ARH banding persennya O per ARO. Misal yang diketahui massa, berarti kita pakai massanya. Nah, ini. Jadi kita cuma perbandingan molnya saja. Massa per AR, itu kan rumus dari mol ya. Seperti itu, bisa ya? Oke, contoh langsung aja. Ini kakak hapus. Oke. Oke, geser di sebelah sini biar nggak mengganggu. Di dalam soal diketahui Fe membentuk oksida. Fe membentuk oksida itu berarti rumusnya Fe, X, sama O, Y, teman-teman. Fe ini oksida, Fe namanya. Fe sama oksigen. Nah, ternyata dia mengandung 28% punyanya oksigen. Begini ya. Nah, berarti Fe punya berapa? Kan totalnya 100% ya. Berarti Fe itu ya 100 min 28. Nah, ini punyanya Fe. Seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan di rumusnya aja ya. Kita garis di sini lah. Berarti nanti mol dari Fe atau langsung saja boleh X banding Z nanti sama dengan
X tadi punya FE ya. FE itu persennya kan 100 min 28. 100 min 28% per AR-nya, FE ada berapa? FE 56 banding yang Y oksigen di situ ada 28% per AR-nya ada 16. Nah, ini FE tadi ya, FE yang ini oksigen. Berarti ini tinggal dimasukkan 72 per 56 banding 28 per 16. Ketemunya 1,3 banding 1,75. Sudah selesai? Belum ya? Tadi kan disampaikan bahwa konsep dari rumus empiris itu harus bulat dan sederhana. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Caranya kita bagi dengan yang paling kecil, teman-teman. Ini yang paling kecil kan 1,3 ya. Semua aja dibagi 1,3. Nanti ketemunya 1 banding 1,346. Nah, 1 banding 1,346. Kemudian, yang ini kan pecahan juga atau belum bulat. Nah, ini semuanya kita kalikan 3, nanti jadinya 3 banding 4 biar bulat. 1,3 ini biar bulat menjadi 4 ya paling kecil dikali 3. Berarti nanti ketemunya 3,4. Nanti FE-nya, FE dia punya 3, O-nya dia punya 4. Seperti itu. Bisa ya? Opsi yang tepat yang B. Oke, ini tempatnya makan tempat yang bawah, nggak masalah. Pakai garis dulu ya. Oke. Selanjutnya, di dalam 15,2 gram oksida kromium terdapat 10,4 gram kromium. Jika ArCO sekian rumus empiris oksida kromium. Sama teman-teman, oksida kromium itu Cr, X, sama OY. Ini kromium, ini oksida. Di sini diketahui bahwa oksida kromium dia punya 15,2. Kromiumnya punya 10,4. Nah, ini kita pakai hukum kekekalan massa. Masih ingat? Seperti ini. Jadi Cr plus oksigen menjadi CrXOY. Cr-nya kromium ada 10,4 ya. Oksida kromium 15,2. Nah, masih ingat kan hukum kekekalan massa di pembahasan sebelumnya bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Berarti kita bisa dapat nanti massa oksigennya ya tinggal 15,2 dikurangi 10,4 ya. Nanti ketemunya ini 4,8. Nah, oksigen punya 4,8 gram, Cr punya 10,4 gram. Berarti tinggal dimasukkan ya. Mol Cr banding mol O sama dengan gramnya. Gramnya berapa? Cr 10,4 per mr-nya 52 ya. Sedangkan O 4,8, mr-nya 16. Oke. Ketemunya nanti ini 0,2, yang ini 0,3. Gampang ya ini. Biar jadi bulat ya kalikan 10 semuanya. Nanti yang ini 2 banding 3. Berarti untuk CR ketemunya CR-nya dia punya 2, O-nya punya 3. Nah, opsi jawaban yang tepat yang D. Bisa ya? Jadi kita cuman dibandingkan saja, perbandingan mol saja teman-teman. Kita cari massanya, kemudian kita bandingkan molnya. Nanti perbandingan mol itu sama dengan perbandingan
jumlah dari masing-masing atom unsurnya. Selanjutnya di nomor 5, diketahui hemoglobin MR-nya sekian. Nah, cukup besar banget. Dia mengandung 0,33% massa besi. Nah, ini seperti nomor 1 dan nomor 2 tadi ya. Maka jumlah atom Fe dalam molekul hemoglobin ada berapa? Oke, Kakak munculin dulu rumus yang tadi, kita pakai yang bawah ini ya. Berarti nanti kita pakai, oke, Kakak garisin dulu, persen Fe sama dengan indeks dikali ARFE per MR dari hemoglobin Hb, seperti itu ya, kali 100%. Ternyata persen dari Fe ada 0,33. Indeksnya kita cari, ARFE ada 56 ya, MR-nya ada 68.000 kali 100%. Bisa dicoret sama ini, persennya sama yang sebelah kanan ya. Nanti indeksnya, indeks ini 0,33, ini naik ya, dikali 680 per 56, ini jadi penyebut 56. Nanti, oke, kasih sampingnya, indeks ketemunya 4. Nah, berarti opsi jawaban yang tepat yang B. Seperti itu. Jadi, di soal ini kita mempelajari konsep rumus empiris sama kadar unsur dalam senyawa. Dua konsep ini, teman-teman. Lanjut di yang B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas. Suatu unsur mengandung 23,3% unsur CO, kobalt, 25,3% unsur MO, MO itu molybdenum, dan 51,4% unsur Cl. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Nah, nanti kita pakai rumus, ini ya tetap sama. Nah, ini MR-nya nggak diketahui ya. Nah, ini. MR kobalt, AR-nya sekian, MO sekian, Cl sekian. Langsung saja, berarti nomor 1 kita bisa cari. Sama ya, kita cuma perbandingan mol aja. Mol dari CO banding mol dari MO banding mol dari Cl. Nah, sama dengan persennya CO. Ada berapa di situ? 23,3 ya. Per AR-nya CO. ARCO punya 59. Banding MO sekarang. MO di sini 25,3. 25,3 per AR-nya MO ada 96. Banding yang Cl ada 51,4 per 35,5. Langsung aja kita pakai kalkulator. Nanti ketemunya ini 0,395. Cukup besar nilainya. Yang ini 0,264. Yang Cl nilainya 1,448. Nah, terus bagaimana perbandingannya? Sama seperti yang sebelumnya, kita cari yang paling kecil ini ya, 0,264, ini sebagai pembanding. Ini dibagi 0,264, ini juga sama, dibagi 0,264, ini juga sama, 0,264. Nah, biar jadi yang paling kecil ini nanti 1,5 banding 1 banding 5,5. Nah, kalau seperti ini, biar enggak pecahan atau desimal ya kita kalikan 2 ya. Nanti ini ketemu 3. Oke, ini kali 2. Ketemu 3 banding 2 banding 11. Nah, seperti itu teman-teman. Saya, jadi nanti CO-nya ada 3, CO3, MO2, Cl-nya ada 11. Ini.
Selanjutnya, kita ke nomor 2. Suatu senyawa mengandung natrium, Na. Natrium 9,2, belerang S 12,8, oksigen 9,6. Jika AR Na, ini sudah diketahui ya, AR-nya Na23, S32, O16, tentukan rumus kimia dari senyawa tersebut. Sama konsepnya, kita pakai perbandingan mol, perbandingan koefisien. Berarti perbandingan molnya, mol dari Na ya, sama dengan mol dari belerang itu S, banding mol dari oksigen. Na tadi, Na 9,2 per AR-nya 23 ya, dibanding S 12,8 per 32 banding O ada 9,6 per 16. Nah, nanti ketemunya 0,4 banding 2. Oh, bukan 0,4 juga yang ini. 0,4. Nah, yang ini juga 0,6. Terus, biar nolnya hilang, komanya kita kali 10 semua dulu. Nanti 4 banding 4 banding 6. Apakah udah sederhana? Belum ya. Biar paling sederhana berarti kita bagi 2. Nanti ketemunya 2 banding 2 banding 3. Nah, ini teman-teman. Berarti Na 2 S 2 O 3. Nah, ini rumus kimianya. Rumus empiris sekaligus rumus kimianya. Bisa ya, yang ini tadi, yang nomor 1. Kasih kotak. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3. Nomor 3 ini ada hubungan sama konsep di sebelumnya. Kita cek. Hidrokarbon CXHY. Volumenya 10 cm pangkat 3. Dibakar sempurna memerlukan 20 cm pangkat 3 gas oksigen. Reaksi tersebut menghasilkan 10 cm pangkat 3 juga gas karbon dioksida. Jika semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan rumus molekul senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, yang pertama, kita harus ingat hukum Gay-Lussac di pembahasan sebelumnya. Kakak udah jelasin, intinya hukum Gay-Lussac itu dalam suhu dan tekanan yang sama, ini kan disampaikan ya, suhu dan tekanan yang sama. Itu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Nah, di sini ada suatu hidrokarbon, dia dibakar dengan oksigen, dibakar sempurna ya. Dibakar sempurna otomatis dia bereaksi dengan oksigen. Kita tulis dulu. CXHY, dia bereaksi dengan oksigen, menghasilkan CO2 plus H2O. Ternyata yang dibakar berapa? 10 cm pangkat 3 ya. Atau 10 mil sama aja. Memerlukan oksigen sebanyak 20 mil. Nah, reaksi tersebut menghasilkan 10 mil cm, oke, cm pangkat 3 CO2. Nah, dari sini dengan konsep dari hukumnya Gay-Lussac bahwa perbandingan mol sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Ini kan kalau kakak sederhanain bagi 10 semua ini kan 1 banding 2 banding 1 ya. Berarti persamaan ini reaksi setaranya itu CXHY, dia 1, koefisiennya nggak usah kita tulis, nggak masalah ini. Ditambah oksigennya ada 2, 2O2 menjadi CO2 plus H2O. Loh Kak, terus H2O-nya berapa koefisiennya? Ini kan belum diketahui ya, anggap aja Z lah. Oke, enggak masalah. Kemudian dengan hasil ini kita cari aja nilai dari X sama Y sama Z-nya. Bagaimana carinya? Ya kita setarakan saja.
atom C ya, atom C kita cek. Di ruas kiri, C ada X ini ya, ada X. Di ruas kanan, C-nya ada 1. Nah, berarti X nilainya 1. Kemudian, atom O. O di ruas kiri ada 4 ya. Di ruas kanan ada 2 ditambah Z kan. 2 ditambah Z. Nah, di sini berarti Z-nya, 2-nya pindah ruas ya, ketemu 2. X ketemu 1, Z ketemu 2. Nah, berarti H, kita bisa masukkan juga. H di ruas kiri ada Y. Di ruas kanan hanya ada 2 Z. Ini ya, 2 Z. Berarti Z-nya nanti, ini 2 ya, 2. Z-nya kan kita udah ketemu 2, berarti kita masukkan Y sama dengan 2 dikali 2. Y-nya nih ketemu 4. Oke. Y ketemu, Z ketemu, X ketemu. Yang ditanyakan rumus molekul senyawa hidrokarbonnya. Ini ya, senyawa hidrokarbonnya CXHY. Berarti CX-nya 1 hanya ada 4. Satunya tidak usah ditulis. Nah, berarti hidrokarbon yang dimaksud adalah CH4. Seperti itu. Jadi, ini tetap konsep yang sebelumnya tetap kita pakai. Jadi, jangan dilupakan. Nanti di soal-soal selanjutnya juga sama. Terkadang ada beberapa soal yang tetap mengaitkan dengan konsep sebelumnya. Jadi harus betul-betul difahami. 3 soal sudah kita bahas, dengan 5 soal pilihan ganda juga. Jika teman-teman ada yang masih bingung, jangan ragu, ditanyakan saja di kolom komentar. Nanti kakak balas di sana. Jangan lupa like dan subscribe channel kakak ini ya, biar channelnya bisa semakin berkembang. Mari kita dukung channel pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.